Reza, tahukah kamu bahwa kita makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling istimewa? Betul, Zaki. Keistimewaan inilah yang membuat manusia memiliki posisi yang lebih mulia dan utama dari malaikat sekalipun. Selain itu, dengan adanya agama Islam membuat kita menjadi lebih istimewa. Ayo kita belajar konsep diri dalam Islam bersama Ustadz Salim. Yuk, siapa takut? Walaupun aku gundul, aku harus tetap semangat ibadah dan belajar tentang Islam. Karena Allah tidak menilai kita dari fisiknya kita, tapi dari keimanan dan ketakwaan kita. Selamat datang di restoran PBI Sanma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas konsep diri dalam Islam yang meliputi keistimewaan manusia, bangga terhadap keislaman diri, dan cara untuk memperbaiki diri. Sebagai pengantar, perlu kita pahami bahwa menjadi muslim terbaik pasti menjadi dambaan setiap orang yang menganut agama Islam. Oleh karena itu, kita harus senantiasa melakukan perintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memiliki kemuliaan berkaitan dengan keistimewaan potensi yang dimiliki manusia sebagai khalifah di dunia. Apa saja keistimewaan yang dimiliki manusia dalam ayat-ayat Al-Quran? Ayo kita pelajari bersama. Kita lanjutkan ke pendalaman materi, yaitu bagian A, keistimewaan manusia. Beberapa keistimewaan yang dimiliki manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan. Manusia memiliki kemampuan dalam memahami berbagai macam ilmu. Hal tersebut dikarenakan manusia dibekali akal yang digunakan untuk berpikir, suatu kemampuan yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Yang kedua, menjadi khalifah. Hal ini sebagaimana firman Allah, "Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang ketiga, malaikat pun bersujud kepada manusia. Hal tersebut sebagai bukti ketundukan dan ketaatan malaikat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya." Quran Surat Shad ayat 71-72. Yang keempat, memiliki akal sempurna untuk mengetahui baik dan buruk. Pengetahuan akan kebaikan inilah yang akan menjadikan manusia sempurna menuju kepada kesucian. Sebaliknya, jika menentang akal dan mempertaruhkan hawa nafsu, maka akan terjerumus dan menjadi makhluk yang hina. Allah berfirman, "Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya." Quran Surat Asy-Syam ayat 7-10. Dan yang kelima, dibekali fitrah tauhid. Manusia memiliki kecenderungan kepada agama dan mencari pencipta, lalu tunduk kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah.
itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Selanjutnya pada bagian B kita akan belajar bangga terhadap keislaman diri. Adapun sebab-sebab muslim harus bangga terhadap keislaman kita adalah sebagai berikut. 1. Di antara agama-agama lain, hanya agama Islam yang secara khusus disebutkan dalam kitab sucinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. 2. Islam adalah agama wahyu yang final dan tidak tunduk pada perubahan zaman, pengertian tempat, dan budaya buatan manusia. 3. Islam memiliki teladan yang abadi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, Islam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan pada bagian C kita akan membahas cara untuk memperbaiki diri. Hampir setiap hari kita berbuat dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, kita harus memperbaiki diri. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan amalan yang dengannya akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu di saat yang sulit, banyak melangkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah ribat atau perjuangan. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya adalah bahwa kita adalah makhluk yang istimewa sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Apalagi sebagai orang Islam, kita harus bangga terhadap keislaman diri. Selain itu, kita juga harus selalu memperbaiki diri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kupat kecemplung santen, lalu melepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.